ketika cahaya ini akan dimasukkan ke dalam kolbu, maka kolbu itu harus dalam keadaan bersih. Gitu. Kalau kolbunya tidak dalam keadaan bersih, maka cahaya itu tidak akan masuk ke dalam kolbu. Itulah sesungguhnya dengan yang dinamakan dengan petunjuk. Jadi artinya bahwa Allah mau ngasih petunjuk kalau dadanya itu bersih. Kalau nggak bersih, ya nggak bisa masuk karena cahaya ini satu kemuliaan dari Allah gitu. Tidak mungkin sesuatu yang mulia ini masuk ke tempat yang kotor. Dari surat Al-A'raf ya, ayat 155 yang terakhir Pak. Ini kami mohon pemahaman kembali ya Pak ya. Ini kalau terjemahannya di ayat 155 yang terakhir Pak. Dua kalimat yang terakhir. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau yang memimpin kami, dan seterusnya. Ini kan bisa ditafsirkan bagaimana nih Pak pemahamannya nih Pak? Kalau kembali lagi dikaitkan dengan yang itu Pak. Ini kan seolah-olah bisa menganggap bahwa Allah yang menentukan gitu Pak. Ya. Jadi inilah sesungguhnya enaknya kalau kita langsung menjadikan Al-Quran sebagai acuan kita Pak. Mari kita buka surat 6 ayat 125 Pak. Itu jawabannya Pak. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya. Surat 39 ayat 22. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ya. Dari dua ayat itu, pemahamannya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada hambanya. Petunjuk itu dalam bentuk cahaya. Cahaya itu masuk ke dalam kolbu. Nah, ketika cahaya ini akan dimasukkan ke dalam kolbu, maka kolbu itu harus dalam keadaan bersih. Gitu. Kalau kolbunya tidak dalam keadaan bersih, maka cahaya itu tidak akan masuk ke dalam kolbu. Itulah sesungguhnya dengan yang dinamakan dengan petunjuk. Jadi artinya bahwa Allah mau ngasih petunjuk kalau dadanya itu bersih. Kalau nggak bersih, ya nggak bisa masuk karena cahaya ini satu kemuliaan dari Allah gitu. Tidak mungkin sesuatu yang mulia ini masuk ke tempat yang kotor. Jadi yang dimaksudkan itu. Jadi bergantung kepada bersih tidaknya dada kita. Lapangkan dulu dada kita, baru Allah akan memasukkan cahayanya. Jadi ada persyaratan. Ketika Allah ingin memberikan petunjuk, maka lapangkan dulu dadanya, bersihkan dulu sifat-sifat buruk yang ada di dalam dada kita. Ya itu yang dimaksudkan dengan surat berapa tadi yang dipertanyakan Pak Lid? 155 itu tadi Pak. Iya, 155 itu. Jadi di sini bahwa dan yang tahu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi artinya orang ini pantas enggak dapat petunjuk. Itu yang tahu Allah. Nah, itu yang dimaksudkan, Pak.
Jadi Allah itu akan memberikan petunjuk sesuai dengan kadar kebersihan dada kita. Kalau dadanya bersih, dia minta petunjuk kepada Allah, Allah kasih. Dan mengetahui itu siapapun tidak tahu, bahkan Nabi sendiri tidak tahu. Coba buka surat 28 ayat 56. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya, jelas kan? Ya, Pak. Jadi artinya Nabi tidak bisa memberikan petunjuk. Karena Nabi tidak tahu sudah siap enggak itu kolbunya gitu. Oh, orang ini pantas enggak dapat petunjuk. Nah, yang tahu itu adalah Allah. Nabi sendiri tidak tahu. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus kita lakukan, membersihkan jiwa kita yang ada di dalam kolbu ini. Karena cahaya itu sesungguhnya adalah zat yang suci. Karena zat yang suci akan dimasukkan ke sesuatu tempat di mana tempat itu juga harus bersih terlebih dahulu. Jadi yang dimaksudkan itu. Jadi bukan berarti Allah itu sewenang-wenang, aku kasih petunjuk aja ini enggak, Pak. Jadi Allah itu benar-benar adil. Contohnya misalnya, bagaimana petunjuk itu tidak masuk, tidak diberikan oleh Allah kepada anaknya Nabi Nuh. Kurang apa itu, Pak? Anaknya Nabi tidak dapat petunjuk dari Allah karena memang dadanya itu belum siap mendapatkan hidayah gitu. Bahkan ketika Nabi Nuh munajat kepada Allah, ya Allah, itu adalah keluargaku, ya Allah. Maka dijawab sama Allah, wahai Nuh, itu bukan keluargamu. Gitu. Maka di sini ahlullah, keluarga Allah itu adalah orang-orang yang seiman. Orang yang memang betul-betul mendapatkan cahaya dari Allah. Ya, tadi dikatakan di surat 39 ayat 22 itu Allah akan berikan cahaya kalau saudaranya tadi bersih, ya. Itulah sesungguhnya yang dimakan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali itu yang dimaksudkan Allah menghendaki. Itu yang dimaksudkan Pak Ali. Wallahu a'lam. Thank you.